syukur kita naikkan kepada Tuhan yang telah menganugerahkan pertambahan usia kepada orang tua kekasih kita, Mama, pada hari ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menaikkan pujian. Kita menaikkan pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terpujilah kasih setiamu, terpujilah anugerahmu di dalam kehidupan kami anak-anakmu. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Bapa yang penuh pengasih, Bapa yang memelihara kehidupan kami dengan sempurna, Bapa yang secara khusus senantiasa menyertai ibunda kekasih kami pada hari ini yang berulang tahun ke-80. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kalau kami boleh melihat betapa besar dan betapa indah perbuatan tangan-Mu di dalam kehidupan ibunda kami yang kami kasihi Tuhan, Engkau sungguh patut dimuliakan. Hari ini dengan penuh sukacita kami mau bersyukur ke hadapan Tuhan. Kami mau merayakan kehidupan, kami mau merayakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan orang tua kami yang kami kasihi. Terima kasih Bapa. Berkatilah, sertailah acara kami, ibadah kami pada sore hari ini. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393. Kita akan menyanyikan ayat 1, ayat 2, dan ayatnya yang ketiga. Nah, ini secara khusus untuk Mama dapat tugas nih ya. Untuk Mama tersayang dapat tugas, Mama nanti menyanyikan ayat yang kedua. Jadi setelah itu mohon nanti mic-nya Mama dinyalakan ya supaya Mama bisa menyanyikan ayat yang kedua.
Mari Bapak Ibu kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 393 ayat 1. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Bersama-sama. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita menyanyikan bait yang ketiga. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan membaca bermazmur dari Mazmur pasal 23. Mazmur 23. Saya mohon kesediaan Bapak Pendeta Cornelius Yanturi bisa membacakan Mazmur ini bagi kita, dan setiap kita boleh mengikuti pembacaan dengan bersuara dari mana kita berada. Mazmur pasal 123 ayat 1-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku
di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya persilakan paduan suara Eunike untuk memberikan persembahan pujian. Kami persilakan. Terima kasih untuk paduan suara Eunike. Puji Tuhan, pujian yang sangat indah, yang mengingatkan kita untuk mempersembahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Seperti kata firman Tuhan, hidup kita adalah persembahan yang sejati kepada Tuhan, persembahan yang tentu Tuhan senang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita kembali mempersiapkan diri dengan menaikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita nyanyikan pujian ini dengan sikap doa. Firman-Mu pelita bagi kaki dan terang bagi jalanku. Besertaku
Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bahwa firman Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berbicara kepada setiap kami masing-masing di dalam situasi kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah kami boleh terbuka kepada Tuhan, sehingga hati dan hidup kami semakin diperbaharui, dan Tuhan boleh menjadi semakin indah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah kesempatan yang sangat berbahagia di dalam kehidupan kita. Karena kita boleh merayakan hari ulang tahun, memperingati hari lahir orang tua kita yang kita kasihi, Mama, di usianya yang ke-80. Bagi kami anak-anak secara khusus dan cucu, ini adalah satu sukacita yang besar dan anugerah Tuhan bagi orang tua kami. Karena di dalam usia Mama yang sudah mencapai 80 tahun, puji Tuhan, Mama dikaruniakan kesehatan, Mama begitu sehat, segar, ya, penuh sukacita. Ya, tidak banyak orang di dalam dunia ini yang kita lihat ya, boleh mencapai usia 80 tahun dengan kesehatan yang indah, yang sangat baik yang dikaruniakan Tuhan. Bahkan banyak yang tidak sempat menikmati, mencicipi masa tua. Hidup kita sebagai anak Tuhan adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh, ini adalah satu berkat dari Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang ingin hidup diberkati. Apakah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau bukan, semua orang ingin hidup diberkati. Dan kalau kita memperhatikan Alkitab, Alkitab berbicara mengenai berkat bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Alkitab berbicara mengenai hidup yang diberkati. Jadi di dalam kehidupan kita, jika kita mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan, berkat itu ada. Tuhan janjikan dan Tuhan sediakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan pembacaan kita pada sore hari ini, kita akan melihat prinsip-prinsip dasar hidup yang diberkati berdasarkan Mazmur di dalam ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan Mazmur 23 ayat 1, prinsip yang pertama mengenai hidup yang diberkati adalah menjadikan Tuhan sebagai pemimpin hidup kita. Menjadikan Tuhan sebagai pemimpin hidup kita. Tuhan adalah gembalaku. Sebelum semua kriteria, sebelum semua karakter hidup yang diberkati itu dimunculkan dalam Mazmur 23, Mazmur ini diawali dengan kalimat ini. Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan adalah gembalaku, Tuhan harus menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita mengalami hal tidak berkekurangan kalau Tuhan tidak terlebih dahulu menjadi pemimpin hidup kita. Itu adalah prinsip dasar yang diletakkan oleh Alkitab mengenai hidup yang diberkati.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa artinya? Bahwa kita menjadikan Tuhan sebagai pemimpin hidup kita. Artinya, tidak ada hidup terberkati di luar Tuhan. Ya, tidak ada hidup terberkati di luar Tuhan. Sekalipun kita berhasil, kita memiliki pencapaian-pencapaian, kita berharta dan berharta banyak, namun di luar Tuhan, semua itu bukan berkat. Semua itu bukan berkat. Karena konsep berkat di dalam Alkitab adalah hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kepemimpinan Tuhan, di bawah kepemimpinan Tuhan. Memang Alkitab tidak melarang kita untuk mempunyai pencapaian. Alkitab tidak melarang kita untuk memiliki harta. Tetapi hidup keberkatan itu tidak terletak di situ. Bahkan Alkitab sendiri mencatat bahwa harta justru berpotensi besar untuk membinasakan kita. Kalau kita boleh mempunyai umur yang panjang, kalau kita mempunyai kesehatan yang bagus, itu hanya baru bisa menjadi berkat kalau hidup kita itu di bawah pimpinan Tuhan sebagai gembala kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu ayat firman Tuhan di dalam Markus 8 ayat 36 di sini saya tampilkan. Bapak Ibu bisa lihat ya, dari gambarnya Bapak Ibu bisa mengetahui bunyi dari ayat firman Tuhan ini. Ya. Apakah untungnya bagi seorang manusia jika ia berhasil memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya, ia kehilangan jiwanya? Ya. Kita lihat di dalam gambar ini, ya, bagaimana orang itu sibuk, ya, dia berlari di sepanjang hidupnya, dia mengumpulkan uang, dia mengejar harta, mengejar pencapaian-pencapaian, sehingga dia bisa mendapatkan semuanya. Tetapi ketika ia tiba di ujung, di akhir hidupnya, maka tidak ada apa-apa di situ. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada untungnya kalau kita hidup di luar kepemimpinan Tuhan. Tidak ada untungnya, tidak ada berkatnya jika kita hidup di luar kepemimpinan Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua hanya bisa menjadi keberkatan jika Dia menjadi gembala kita. Pertama-tama. Yang kedua, Bapak Ibu, kita perhatikan ayat yang ketiga. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga kita bisa melihat prinsip Alkitab di situ, bahwa hidup yang diberkati Tuhan itu adalah kalau kita mengizinkan Tuhan memelihara hidup kita. Di dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, Bapak Ibu bisa memperhatikan, di situ saya mencatat serangkaian perbuatan-perbuatan Tuhan untuk memelihara kita. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tetapi Tuhan, maka kita bisa mengalami bagaimana Dia membaringkan di padang yang berumput hijau, bagaimana Dia memberi kita makan, bagaimana Dia menyegarkan jiwa kita, bagaimana Dia menuntun kita di jalan yang benar. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat 2 dan ayat 3 ini, mari kita lihat lebih jauh lagi apa artinya bahwa mengizinkan Tuhan memelihara hidup kita. Ketika kita mengizinkan Tuhan memelihara hidup kita, artinya kita sampai pada pengakuan bahwa Tuhan itu lebih dari sanggup untuk memelihara hidup kita dan menyediakan segala sesuatu yang baik bagi kita. Tugas kita adalah melibatkan Tuhan dan percaya penuh pada pemeliharaannya. Kalau kita mau mengalami hidup yang diberkati, percaya bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan, dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya.
segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu adalah janji firman Tuhan. Jadi, kalau kita menyerahkan pemeliharaan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan adalah pemelihara yang sempurna. Dia tidak pernah gagal. Dia akan membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Yang berikut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan ayat yang keempat. Hidup yang diberkati Tuhan itu hidup yang bagaimana? Hidup yang mengalami penyertaan Tuhan dalam kesesakan. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, keduanya menghibur aku. Artinya apa, Bapak Ibu? Mari kita memperhatikan, ya. Di dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan, kita pasti akan mengalami hari-hari kelam dalam hidup di dunia. Namanya kita ini hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan dunia yang dipenuhi juga oleh orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, namanya masalah, kesesakan, masih akan kita alami. Kita pasti akan mengalami di dalam kehidupan kita. Apakah kita kehilangan pekerjaan, apakah kita mengalami sakit penyakit di dalam keluarga, atau kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, ya, atau duka cita apa saja, ya, dikhianati teman, ditinggalkan orang, ya, dan sebagainya. Pasti kita masih akan mengalami. Dalam Mazmur 34 ayat 19-20, di situ firman Tuhan katakan, kemalangan orang benar banyak. Ya, jadi bukan saja kita masih akan mengalami kemalangan, kita akan masih mengalami kemalangan, dan firman Tuhan katakan, kemalangan orang benar itu banyak. Bukan cuma 1-2, tapi bisa jadi banyak. Ya, tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kita pasti akan mengalami hari-hari kelam dalam hidup kita di dunia. Namun dalam kelam pun Tuhan ada di sana dan Tuhan berkuasa. Kita baru saja merayakan hari Jumat Agung di mana kita memperingati Tuhan kita, juru selamat kita, wafat di atas kayu salib. Tetapi Paskah mengatakan bahwa Tuhan tidak dikalahkan oleh maut. Dia bangkit dan menang. Jadi kalau kita berjalan, diizinkan Tuhan berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, Tuhan sudah pernah menjalaninya. Tuhan sudah pernah mengalaminya. Dan Tuhan Yesus bangkit. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut kekelaman, jangan takut kesesakan, jangan takut di sana. Tuhan sudah lebih dulu menjalaninya untuk kita dan dia menang. Sekali lagi Mazmur 34 Bapak Ibu, hafalkan, ingat, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kelima. Apa yang kita pelajari dari ayat yang kelima? Hidup yang diberkati itu hidup yang bagaimana? Hidup yang mengalami kemenangan dari Tuhan. Ayat 5 berbunyi, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Apa artinya Bapak Ibu ini untuk kehidupan kita? Artinya Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang menaatinya dipermalukan oleh dunia. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang menaatinya dipermalukan oleh dunia. Karena jelas dari ayat 5 ini, ya, di hadapan lawan kita, Tuhan menyediakan hidangan. Tuhan mengurapi kepala kita
dengan minyak. Jadi pengurapan itu adalah suatu seremoni pengangkatan, ya, seremoni pengangkatan. Seorang raja diangkat, seseorang diangkat menjadi raja itu dengan pengurapan. Dengan pengurapan. Ketika Daud diangkat menjadi raja, dia diurapi dengan minyak. Ketika Saul diangkat menjadi raja, dia diurapi dengan minyak. Bapak Ibu, kita adalah duta besar Tuhan. Dan kita diurapi oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya. Diurapi berarti kita diberi mandat, kita diberi kewenangan, kita diberi otoritas, kita diberikan kuasa. Jadi di hadapan lawan kita ditinggikan oleh Tuhan. Lawan kita ini bukan manusia. Firman Tuhan katakan, musuh kita adalah penghulu-penghulu, penguasa-penguasa di udara. Dengan sistem dunia yang membenci Kristus. Tetapi di hadapan para lawan kita, Tuhan mengangkat kita. Tuhan memberikan kita kuasa. Tuhan memberikan kita otoritas. Di hadapan masalah kita, Tuhan memberikan kuasanya. Sehingga kita bisa menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Oke, mungkin kita jatuh, tetapi kita tidak akan terpuruk karena Tuhan yang mengangkat kita. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang menaatinya dipermalukan oleh dunia. Karena Tuhan sendirilah yang mengangkat dan mengurapi kita untuk menjadi saksinya. Dan ia juga adalah pembela kita. Sejarah gereja mencatat bagaimana para rasul dan gereja-gereja mula-mula, ketika mereka mengalami penganiayaan oleh karena iman, bahkan dimasukkan ke dalam penjara, dipasung, dirantai, sampai bahkan diserahkan kepada hewan-hewan, binatang-binatang buas untuk dimangsa. Jiwa mereka tidak menjadi kecil, hati mereka tidak menjadi tawar. Alkitab juga mencatat bahwa para rasul setelah ditangkap, diadili, disesah, dicambuk, disiksa, mereka kembali. Ya, mereka kembali bukan dengan sedih, tetapi mereka kembali dengan sukacita dan tetap melayani Tuhan, tetap bersekutu, tetap baca firman, tetap bersaksi dengan penuh sukacita. Dari mana kekuatan itu, Bapak Ibu yang Saudara sekalian? Kekuatan itu datangnya dari kemenangan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jika kita setia dengan Tuhan, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kita, yang membuat hati kita menjadi tawar. Orang benar tidak takut kepada kabar buruk. Sejarah gereja juga mencatat, bahkan di tengah-tengah penyiksaan, di dalam penjara, para rasul tetap memuji Tuhan. Pujian yang dia naikkan kepada Tuhan di tengah-tengah penjara yang dia alami. Sorga bergoncang dan malaikat turun dan membebaskan Rasul Petrus. Mujizat terjadi. Ulangan 28 ayat 13. Janji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, dan Yahweh, Tuhan, yaitu Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya dan melakukannya. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu. Jangan pikirkan promosi dari dunia. Jangan pikirkan penghargaan dari dunia. Tetapi penghargaan dan promosi kita itu datang dari Tuhan sendiri. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau tetap naik, tidak akan turun.
Di dalam segala apa yang kita alami, kita tidak akan terkalahkan karena urapan Tuhan, penguatan Tuhan, dan kemenangan Tuhan ada di dalam hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat yang ke-6. Apa artinya hidup yang diberkati? Hidup yang diberkati berdasarkan Mazmur 23 adalah mengalami kebaikan dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa artinya ini Bapak Ibu? Kita akan melihat. Artinya, berkat dan segala sesuatu yang baik dijanjikan Tuhan untuk mengikuti aku. Mengikuti kita. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku. Dan bukan sebentar-sebentar, tetapi seumur hidupku. Betapa indahnya kalau kita hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Itu adalah hidup yang terberkati. Kenapa? Karena semua yang baik, semua kemurahan Tuhan itu akan mencari kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak Tuhan itu bukan pencari berkat, tetapi dicari berkat. Dicari berkat. Ulangan 28 ayat 1 dan ayat 2, firman Tuhan mengatakan demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Ya, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan dan taat kepada perintah-perintahnya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Daftar berkat itu Bapak Ibu bisa baca di Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tuhan loh yang memerintahkan berkat untuk mendatangi kita. Betapa indahnya hidup kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 23 ini menjadi bagian kita. Dan kita bisa mengalami bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita dengan begitu indahnya, dengan begitu limpahnya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak sebagai penutup dari renungan kita pada sore hari ini adalah kita menaikkan pujian ini. Semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama sebagai penyerahan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku ke dalam tanganmu. Jadilah Tuhan, gembalaku. Jadilah pemimpin atas diriku, pemimpin atas hidupku. Jika kita melakukan demikian, maka hidup kita akan mengalami berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencana. Bagi masa depanku yang penuh harapan, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan
jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang mau terlibat di dalam kehidupan kami dan memastikan bahwa hidup kami di dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan baik-baik saja, bahkan mengalami keberkatan yang luar biasa indah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah kasih-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya saya memberi kesempatan untuk Mama bisa boleh memberikan kesaksian bagaimana pimpinan Tuhan dalam kehidupan Mama sampai dengan usia yang indah ini, usia yang luar biasa, usia ke-80 tahun, luar biasa ya Ma, puji nama Tuhan. Ya, saya persilakan Ma. Ya, saudara-saudaraku semua yang ada di Zoom ini, saya sungguh memang mengucap syukur Tuhan kasih usia yang lanjut bagi saya. Semua itu adalah karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Walaupun kadang-kadang Tuhan kasih badai yang begitu besar, tapi tetap juga semua temani saya dalam menjalani badai itu. Saya kira dalam sekarang pun saya mengecap berkat Tuhan yang begitu banyak, dikasih kesehatan, walaupun sudah usia lanjut, saya masih bisa mengikuti kegiatan-kegiatan. Semoga kita semua bisa juga seperti yang saya alami, diberkati Tuhan terus di dalam kehidupan kita untuk menjalani kehendak Tuhan apa yang ada pada kita. Itu aja. Terima kasih Mama untuk kesaksiannya. Kami juga sebagai anak-anak, mantu, dan semua cucu, kami sangat diberkati melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan Mama. Begitu indah, begitu luar biasa Tuhan itu. Kami juga kecipratan bangga gitu ya, bahwa kalau dikatakan bahwa Mama itu kelihatan lebih muda, 20 tahun gitu ya, 30 tahun, nggak nyangka umur 80 tahun, tetapi nggak seperti orang umur 80 tahun, kata orang-orang begitu ya. Kami juga kecipratan bangga. Tentunya itu adalah semua adalah berkat dan karunia Tuhan untuk Mama. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikut ini kita juga akan menyaksikan persembahan lagu dari cucu-cucu Opung, ya, cucu-cucu Opung Boru akan memberikan persembahan lagu untuk Opung, akan menyanyi untuk Opung. Ya, saya persilakan anak-anak, mari berkumpul di sekitar piano dan kita akan memberikan persembahan lagu untuk Opung. Ya, mari berkumpul
Ya, di sini, di sebelah sini. Ya. Terima kasih anak-anak, pujian yang persembahan lagu yang sangat indah, ungkapan cinta kasih anak-anak untuk Opung yang tercinta pada sore dan malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri persekutuan ibadah syukur kita pada sore dan malam hari ini. Dan untuk menaikkan doa untuk Mama khususnya tentunya,
dan juga doa penutup serta berkat. Sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Cornelius Yanturi untuk memimpin kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menutup ibadah ucapan syukur kita pada sore ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tak putus-putusnya kami memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan-Mu, memuliakan-Mu Tuhan, oleh karena Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Dan tidak ada yang lain selain Engkau yang kami anggap lebih penting. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami dan khususnya mengasihi mama kami, mengasihi opung kami. Dan hari ini boleh Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usia sehingga genap menjadi 80 tahun. Kalau bangsa Israel 70-80 tahun, mereka menjalani kehidupan yang sulit, kehidupan yang berat, kehidupan yang penuh dengan keluh kesah. Oleh karena mereka memberontak kepadamu, karena mereka melawan Engkau. Tetapi kami tidak melihat hal itu terjadi bagi mama kami Tuhan, oleh karena dia boleh dekat denganmu, dan selalu mengarahkan hati dan pikirannya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk tahun-tahun yang penuh dengan berkat, penuh dengan jejak-jejak kebaikan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa masih ada waktu-waktu di depan yang Tuhan izinkan, yang Engkau terus akan memberkati mama kami terkasih, opung kami terkasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Jikalau kami menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka Tuhan menjamin kebutuhan fisik, kebutuhan jiwani, kebutuhan spiritual, bahkan juga perlindungan. Dan seperti pemazmur katakan, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua sahabat-sahabat, semua saudara, semua teman-teman mama yang boleh turut mendoakan, turut hadir di dalam ibadah ucapan syukur ini. Tuhan juga kiranya melimpahkan berkat-Mu berlipat kali ganda di dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah rumah tangga mereka, bagi pasangan maupun anak-anak mereka yang masih ada. Tuhan berkati dengan limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami ini di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kiranya berkat dari Tuhan Tritunggal boleh dicurahkan bagi setiap kami. Mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah ucapan syukur kita pada sore malam hari ini telah selesai.
Shalom untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Berikut saya persilakan apabila ada dari Bapak, Ibu, Saudara ingin memberikan ucapan selamat dan doa untuk orang tua kami yang kami kasih. Mama, saya persilakan. Silakan membuka mic-nya. Terima kasih Ibu Pendeta Adrian. Sekali lagi selamat ulang tahun ya Ibu Cik Sianturi. Selamat menikmati hari-hari di dalam anugerah Tuhan bersama dengan keluarga yang begitu luar biasa menyayangi Ibu. Selamat Ibu. Ya boleh, Ibu-ibu kita dari Unike, Inang aku dulu ya, Inang Hasian. Oh Inang. Kita patut bersyukur, ini suatu anugerah berkat Tuhan, sampai hari ini Inang boleh menginjak usia yang 80, dalam kondisi yang prima, yang masih sehat. Selamat ulang tahun lah ya Inang, sehat selalu, tetap setia melayani Tuhan, terus bahagia, sukacita di tengah-tengah keluarga besar Sianturi, anak, Boru, Parmaen, cucu yang semuanya, dan sahabat-sahabat yang semuanya menyayangi Inang. Tuhan memberkati Inang tetap sehat, semangat, dan kuat. Nah, untuk ibu-ibu yang lain, silakan ditambahin. Teman-teman Unike atau Kak Grace tuh ada Mbak Ines, ada Mbak Tika. Selamat ulang tahun Inang. Buat Ines itu selama melatih Unike, Cisian itu adalah andalan di Unike Sopran 2. Luar biasa karena Cisian itu di usia yang 80 tahun tapi suaranya masih bagus dan nggak turun gitu. Jadi Ines tuh kalau udah ngelatih Cisian itu udah asik aja deh pokoknya. Cisian suaranya masih oke, puji Tuhan. Sehingga kalau kita memuji Tuhan itu memang tidak memandang usia, karena Tuhan selalu memberkati Cisian, memberkati suara Cisian selalu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tetap sehat ya Cisian. Itu. Terima kasih saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Cisian. Halo Inang. Ini yang barusan ya, Mbak Ines ini pelatih Unike, jadi paling kualitas suara. Iya. Hebat, paling hebat Inang. Ya. Terima kasih Mbak Ines. Halo Inang, kita dari ibu-ibu PS Unike. Kita mengucapkan selamat hari ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, semangat lagi. Kita memerlukan Inang di dalam pelayanan kita ini. Inang jadi panutan kita dari PS Unike. Ya Nang ya. Saya boleh ikut ngomong. Boleh. Saya Kalau diangkat apa? Isi. Ya, Inang. Nanti jatuh. Saya senang banget sama Cisian itu disiplinnya. Mungkin ini yang bikin awet muda, tetap sehat, disiplin dan berani gitu. Beraninya tuh berani kuat. Apalagi kalau yang sebelahnya salah nyanyinya gitu ya. Pasti dicubit. Bukan Bet, disenggol Bet. Disenggol. Iya. Pokoknya galak ya. Pokoknya Inang sayang. Pokoknya Inang segala-galanya bagi PS Unike. Semangat ya Nang. Selamat Cisian. Senang banget ngeliat Cisian. Ya, oke. Lanjutkan menjadi inspirasi bagi kami ya Bu. Ya. Tuhan. Amin. Berkat Ibu pula saya ikut PS Unike. Ya. Terima kasih. Inang udah banyak buahnya loh. Selamat ulang tahun Cisian dari saya. Ring 1.
Edaku Cician Hasian, selamat ulang tahun ya Hasianku. Sehat selalu. Makasih Inang, selamat ulang tahun. Kau juga dibutuhkan Sama anak cucu JPP, ya. juga di HOG besok pagi. Sehat-sehat ya Edaku ya. Semoga ya. bertambah Semangat lagi ya, umurnya. Inang, tetap Ya, semangat dan jadi berkah. Sehat Inang. terus. Makasih. Ulang tahun, Cixian. Selamat ulang tahun ya, Cixian. Teman-teman kalau ada yang ngomong di-mute dulu yang lain ya. Selamat ulang tahun ya, Cixian. Eda. Sehat ya. Sehat-sehat kita selalu. Tadi pagi-pagi kita sudah ngomong, ya kan? Ya, selamat ulang tahun, panjang umur, bahagia bersama anak cucu ya, Cixian. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Cik Sian. Bahagia selalu dan juga tetap setia sama Tuhan. Di doa pagi, saya kalau lihat Cik Sian tuh sudah bangun pagi-pagi jam 5, ikut doa pagi. Jadi saya semangat ada temennya. Begitu. Ya. Bagus. Saya mau bicara bisa? Ya. Terima kasih untuk Ibu Pendeta. Aduh, senang banget ya ikut kebaktiannya tadi, dari pujiannya, khotbahnya, menggambarkan bagaimana sukacitanya Cixian ya, mengikut Tuhan. Selamat ulang tahun ya Eda. Ya, Eda. Berkat yang udah Eda terima dari Tuhan luar biasa. Eda sehat, Eda nggak pikun, suaranya masih oke. Terus melayani ya Eda. Gak apa-apa disenggol yang salah tuh, Dak. Selamat ulang tahun, Dak. Panjang umur, Tuhan memberkati. Halo. 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 Silakan. Halo, Inang. Halo, Inang. Selamat ulang tahun ya, Inang ya. Terima kasih. Kami mewakilin saudara-saudara ya, Inang ya. Ya. Inang panjang umur, sehat selalu. Harus kuat ya, Inang ya. Iya. Kami tadi nggak masuk ke rumah karena udah nggak kuat, Nang. Nggak kuat, Nang. Sambil pulang hampir nyetir itu kami nangis, Nang. Masih ingat Bapak. Inang kuat ya, Nang ya. Kita sama-sama ya, Nang ya. Anakmu sudah sama Bapak, Nang ya. Iya. Panjang umur, sehat selalu. Adik-adik kami semua semoga sering ke Kayu Putih. Apalagi adik kami Ana, adik kami Pendeta Cornelius sering ke Jakarta ya, Nang ya. Kami ikut senang. Adik kami semuanya. Jadi Inang sudah merasa semangat karena pahupu-pahupu pada datang ya, Nang ya. Sungguh pun kita sekarang nggak bebas, nggak bisa datang. Tadi pun kami nggak sampai hati untuk masuk tuh. Udah. Tapi dilatih ya, Nang ya, kami supaya kuat ya, Nang ya. Iya. Oke. Kami kalau rindu lihat foto di waktu Inang datang, anak Inang dipanggil Tuhan sama Bapak itu kelihatan banget. Jadi sekarang Bapak sudah pulang ke rumah Tuhan, juga sama anakmu ya, Nang ya. Kami harus kuat ya, Nang ya. Semangat, Nang. Sehat-sehat selalu. Panjang umur. Tuhan berkati. Inang, aku mohon maaf, aku leave karena aku tugas untuk persekutuan wilayah ya. Terima kasih Inang. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Baik, kami dari pihak keluarga Saya juga mau juga izin. menyampaikan terima kasih dan sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kami persilakan untuk Bapak Samudra Sianturi boleh memberikan ucapan terima kasih dan cinta kasih kami kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti ibadah syukur ulang tahun orang tua kami yang kami kekasih. Silakan, Pak. Terima kasih untuk saudara-saudara semua
yang ikut dalam acara Zoom memperingati ulang tahun ibu kami tercinta. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Secara khusus buat paduan suara Unike maupun saudara-saudara yang lain, ada Tito dari Medan ya. Ya, salam kami buat semua, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Ya. Oh iya. Kami persilakan untuk kakak kami kekasih, Kak Saur, mungkin boleh menyampaikan salam. Oke. Kalau buat kita semuanya berkumpul, halo. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu Pendeta Adrian Edaku yang sudah menaburkan kebenaran firman-Nya. Seluruh pelayan semakin baik, semakin ditolong Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih kami juga dari keluarga ya, buat ibu-ibu Unike ya, Unike. Lagu yang sangat enak sudah dipersembahkan kepada nantulang kami tadi. Kami sangat bahagia, kiranya semua ibu-ibu yang ada yang bergabung di Unike, kiranya Tuhan berkati, Tuhan mampukan untuk tetap sehat, Tuhan mampukan untuk tetap berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi buat nantulang kami yang tersayang, nantulang Sarah, nantulang Naburju, jadi mewek ya, tulang. Ya, aku sekarang perwakilan dari Sumatera Utara, perwakilan Sumatera Utara ya, mengucapkan selamat ulang tahun buat nantulangku yang cantik, yang baik hati, yang tetap tegar ya. Kiranya Tuhan semakin tambahkan kesehatan, semakin tambahkan hikmat bijaksana, dan doa kami nantulang bahagia selalu di masa-masa tua, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan biarlah hidupnya nantulang boleh menjadi kami teladani, dan nantulang biarlah sudah diberkati untuk menjadi berkat bagi semua pinopar, bagi semua keluarga, bagi semua orang-orang di sekeliling. Ya nantulang? Iya, enak. Ya, harapan kami seperti itu. Jadi buat semua Ito, Eda, dan ponakan-ponakan saya yang ada di situ berkumpul, kiranya Tuhan memberkati. Berilah kebahagiaan terus-menerus kepada opung kita, kepada orang tua kita. Karena itulah di masa tuanya, biar nantulang bisa merasakan cinta kasih Tuhan hari lepas hari. Semakin kuat melayani nantulang. Saya tadi kagum, kok teman-temannya Unike bilang, Cek Sian, engkaulah yang terbaik, engkaulah bagi kami semuanya. Aduh, bangga kali kami nantulang. Begitu indahnya persahabatan nantulang dengan Unike, sehingga Unike mengatakan nantulang itu segalanya, segalanya. Saya kagum buat hal itu ya nantulang. Kiranya kami semua anak-anak nantulang, Bere, Boru, Hela, Parumain, dan cucu-cucu semuanya boleh mengikuti seperti itu ya nantulang ya. Iya, iya Bere ya. Doakan kami terus. Kami hanya bisa berdoa buat nantulang. Tambah sukseslah pelayanan ke depan, tambah sehatlah, tambah semangat. Itulah perwakilan dari Sumatera Utara. Kami mohon dari Jakarta dengan Opung Raisa Doli. Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Ya. Nantulang sedikit, saya akan live karena saya akan sermon ke gereja ya nantulang. Iya, iya. Oke ya. Oke.
Kami silahkan, kami berdoa kiranya Nantulang makin sehat. Shalom. Shalom, terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, kita telah tiba di penghujung acara. Kita akan mengakhiri pertemuan kita dan menutup ruang Zoom kita. Ada tambahan sebelumnya? Ibu Lilin? Oh iya. Baik, sebelum kita menutup ruang Zoom ini, kami masih mempersilakan Ibu Marliana. Ya, monggo Bu, untuk bisa berbagi kasih dengan kami. Bisa dinyalakan suaranya Bu? Di-unmute dulu. Oh, saya hanya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada tanteku. Selamat menikmati berkat Tuhan yang menambahkan umur kepada tanteku. Selamat ulang tahun Tante, selamat bahagia bersama anak cucu dan sukacita. Hanya itu aja yang saya sampaikan. Kasih sayang guru. Oh ya, minta maaf saya masih harus belajar menyapa. Puji nama Tuhan. Saya persilakan kakak Eda Sondang, ya, Eda sama Amang Bawa Arwan untuk bisa memberikan cinta kasih pada Mama. Ya, selamat ulang tahun Nantulang. Nantulangku yang Nantulang sehat, Nantulang selalu. Tuhan berkati Nantulang, aku nggak bisa ngomong. Sehat-sehat ya Nantulang. Iya, benar ya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama bersukacita dengan pemotongan kue ulang tahun. Ya. Matikan dulu kita sih. Lepas dulu ya. Oh ya. Ya, kabar saya itu. Happy
Potong kuenya. Main aja, Kak. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya dalam sukacita kami pada hari ini. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Tanpa mengurangi kasih sayang, kami akan menutup ruangan pertemuan kita ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Sayang, oh,
Ini kalian kelaparan ya. Apa yang